Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan warga mengantre pembagian sembako murah di kantor Cipayung, Depok, Jawa Barat. Ya Allah, ibu-ibunya udah pada ngantri, nggak dapet karena nggak ada kupon. Udah pada habis, tapi ini mau dibawa kemana ke Pak Dedi? Ya Allah, Pak Dedi aneh banget. Program pembagian sembako murah di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat justru memicu amarah warga akibat ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi. Pak Dedi katanya udah ada kupon nih 700 buat nebus beras pakai KTP. Ternyata udah habis aja nih posisinya. Sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP. Salah satu warga mengaku kesal karena sudah 2 kali datang namun gagal membawa pulang sembako. Iya, maksudnya kalau ada info kayak gitu kita seneng ya, ada tebus murah gitu. Cuma kalau emang KTP ya KTP, kalau pakai kupon kita mintanya di mana gitu. Itu aja sih. Lebih kita jelas. Kan capek-capek udah ninggalin kerjaan rumah, udah datang ke sini nggak dapat apa-apa kan. Kayak kesel gitu. Ketiadaan sistem yang jelas membuat warga mendesak agar program bantuan dirancang lebih rapi dan berpihak kepada masyarakat kecil. Warga berharap pemerintah Kota Depok dan pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri spesialis mesin traktor ditangkap polisi di Demak, Jawa Tengah. Komplotan dibekuk saat membawa barang hasil curian menggunakan mobil minibus. Petugas gabungan Resmo Polres Jepara bersama Jatan Ras Polda Jawa Tengah membekuk 3 anggota komplotan pencuri spesialis mesin traktor di wilayah Demak, Jawa Tengah. Petugas melepas tembakan peringatan agar pelaku tidak kabur. Dari dalam mobil pelaku, polisi mendapati sejumlah mesin traktor hasil curian. Sebelumnya, pelaku diburu polisi menyusul banyaknya laporan hilangnya mesin pembajak sawah milik petani sejak April lalu. Rupanya, mesin traktor digasak para pelaku yang menyasar mesin traktor yang ditinggal petani di area persawahan. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti 17 mesin traktor yang sebagian telah terjual di wilayah Bandung, Jawa Barat. Alat atau traktor yang terparkir diambil mesinnya dengan cara dirusak, lalu dibawa pergi dengan menggunakan KPM itu sarana prasarananya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan pelaku pencurian ternak sapi diwarnai aksi kejar-kejaran dan petugas lepaskan tembakan peringatan. Inilah aksi kejar-kejaran saat penangkapan pelaku pencurian hewan ternak di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Petugas juga sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan laju kendaraannya. Pelaku yang melarikan diri sempat menabrak mobil petugas, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan tersebut di lokasi penghadangan. Petugas menemukan seekor sapi betina yang sedang hamil yang diduga sapi tersebut merupakan hewan ternak hasil curian. Korban mengetahui kehilangan sapinya sekitar pukul 6 pagi saat memeriksa kandang sapi yang telah kosong. Saya banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak.
Petugas menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan di sekitar lingkungan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana permintaan hewan ternak cenderung meningkat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin di Mojokerto berunjuk rasa di depan gedung Prima Bank Surabaya akibat THR dan gaji karyawan tidak dibayar. Ribuan buruh Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin memblokade Jalan Jembatan Merah Surabaya menggunakan sepeda motor. Mereka kesal karena uang perusahaan yang disimpan di Bank Prima untuk membayar THR dan gaji tidak bisa dicairkan lantaran adanya konflik satu keluarga, pemilik Bank Prima dan pemilik PT Pakerin. Dampak konflik keluarga tersebut, gaji dan THR karyawan tidak terbayar. 2.500 karyawan berpotensi terancam PHK massal karena perusahaan dilaporkan pilot oleh salah satu pemilik perusahaan. Permasalahan bermula dari meninggalnya pemilik PT Pakerin Sugiharto. Perebutan warisan antara ahli waris mengakibatkan terhambatnya pencairan dana perusahaan senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang berada di Bank Prima. Kami dari manajemen tetap menunjang agar supaya buruh ini bisa dapat terbayarkan. Tidak ada cara lain, Pak, selain harus mencairkan dana yang ada di sana. Itu perjuangan kita supaya buruh ini tidak dengan posisi yang terkatung-katung, Pak. Manajemen PT Pakerin mengaku jika Bank Prima tidak bersedia mencairkan uang perusahaan, pihak manajemen akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan.